Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa Sempat TV dan pendengar yang dirahmati Allah SWT, marilah lebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan karunia kesehatan, kenikmatan yang tiada terkira. Tak lupa juga salam dan sholawat kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu memberikan tuntunan, pertolongan, petunjuk dan syafaat kepada kita semua saat di dunia maupun di akhirat nanti. Memberikan teladan dalam hidup sehari-hari, bahkan memberikan contoh saat kita makan, saat kita sahur, buka puasa. Adab makan dan minum dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa, dan sebagai muslim yang taat hendaknya untuk selalu mengikuti berbagai perintah dan ajaran Rasulullah yang ada di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran merupakan pedoman bagi kehidupan umat Islam, dan Al-Quran tidak akan menyesatkan dan menjerumuskan umat Islam itu sendiri menuju kehancuran. Berbagai tuntunan tersebut juga telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, mulai dari adab berpakaian, adab bertamu, hingga adab makan dan minum dalam Islam juga telah dicontohkan sedemikian rupa. Hal tersebut juga dicatat dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi saksi akan segala hal yang dilakukan Nabi. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, sudah sangat kenal dengan berbagai adab yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Namun adab makan dan minum dalam Islam sendiri mungkin belum sepenuhnya dilaksanakan dengan benar, dan hanya sebatas makan dengan tangan kanan dan didahului doa. Padahal jika dipahami lebih dalam, adab makan dan minum dalam Islam sendiri sangatlah detail dan memiliki nilai baik dari segi kesehatan. Bahkan dengan menjalankan adab makan dan minum dalam Islam bisa menjaga sebuah tali silaturahmi terhadap sesama muslim. Mengingat adab makan dan minum dalam Islam ini sangat menjunjung rasa menghargai sebuah hidangan. Agar semakin jelas apa saja adab makan dan minum dalam Islam yang baiknya diikuti, maka berikut ini telah terangkum 8 adab makan dan minum dalam Islam beserta penjelasan lengkap yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana adab makan dan minum yang dituntunkan Rasulullah? 1. Mengonsumsi hidangan yang halal. Adab makan dan minum dalam Islam yang penting, yang paling utama dan paling penting tentunya dalam hal memilih makanan dan minuman tersebut. Selalu diusahakan dan dipastikan jika makanan atau minuman yang akan dikonsumsi merupakan hidangan yang halal. Allah sangat melarang umat Islam mengonsumsi sesuatu yang haram, karena akan sangat banyak sekali kerugian yang didapatkan. Kewajiban muslim tersebut telah Allah SWT perintahkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 yang memiliki makna, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan, untuk dilaksanakan dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Makanan dan minuman halal adalah makanan minuman yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman halal ini akan jauh lebih utama lagi apabila mengandung kebaikan terhadap tubuh manusia. Contohnya makanan halal, ada buah-buahan, apel, mangga dan lain-lain. Berbagai kue-kue
bubur kacang hijau, nasi putih, makanan olahan ayam dan kambing yang disembelih sesuai dengan syara ajaran Islam. Adapun minuman yang hukumnya adalah halal untuk dikonsumsi bagi umat muslim antara lain sebagai berikut. Ada susu sapi, susu kambing, ada susu kedelai, air, semua yang oleh syariat tidak diharamkan maka hukumnya adalah halal untuk dikonsumsi. Untuk contoh makanan minuman haram adalah yang jelas-jelas adalah bangkai dan babi. Makanan dan minuman haram hewan disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Al-jalah, hewan yang memakan kotoran, darah yang mengalir, minuman keras atau khamr, minuman yang diminum dalam bejana emas, hewan yang diperintahkan oleh agama untuk dibunuh, itulah semua yang diharamkan. Adab makan yang kedua, Rasulullah selalu yaitu mencuci kedua tangannya. Hal yang sangat sederhana namun untuk masa sekarang ternyata menjadi hal yang wajib dilakukan demi menghindari terkena virus corona COVID-19. Bayangkan saja, Islam telah mengajarkan untuk mencuci tangan sejak ribuan tahun lamanya. Sebelum orang-orang di zaman modern baru sadar jika cuci tangan merupakan hal yang wajib dilakukan agar terhindar dari penyakit. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu dahulu, dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya. Baru setelah itu beliau makan atau minum. Dari HR Abu Daud nomor 222, An-Nasai nomor 257, disahihkan Al-Bani Sahih An-Nasai. Yang ketiga, doa sebelum makan setelah mencuci kedua tangan, maka selanjutnya adalah dengan berdoa sebagai sebuah rasa syukur terhadap rezeki berupa makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk berdoa tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, ucapkanlah bismillahi fi awalihi wa akhiri. Sedangkan doa yang untuk makan sendiri berbunyi, Allahumma barik lana fima royak tanah wakina adzabannar, yang artinya, ya Allah, semoga Engkau berkenan memberikan berkah kemanfaatan kepada kami atas yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan semoga Engkau berkenan menjaga kami dari siksa api neraka yang menyakitkan. Adab yang keempat, gunakan tangan kanan setelah berdoa. Kemudian jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Dari ayat Muslim. Adab yang kelima yaitu tidak boleh mubadir. Agama Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan sebuah kegiatan yang sia-sia atau mubadir. Bahkan Allah sangat melaknat orang-orang yang berlebihan dalam melakukan segala sesuatu, baik dari berpakaian, bahkan dalam hal makan dan minum. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Adab yang keenam yaitu jangan mencela makanan, seperti yang telah disinggung pada awal artikel di atas, bahwa adab makan minum dapat menjaga sebuah hubungan silaturahmi antar sama manusia. Bahkan hal itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau menyukainya, maka beliau memakannya, dan apabila beliau tidak suka terhadapnya, maka beliau meninggalkannya. Adab yang ketujuh, segera makan hidangan yang telah disiapkan. Hal ini ternyata merupakan alasan yang sangat masuk akal, karena apabila salat dalam keadaan makanan sudah terhidangkan dan perut sedang lapar, maka akan membuat sholat menjadi tidak tenang karena memikirkan makanan tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika makan malam sudah disajikan dan iqamah sholat dikumandangkan, maka dahulukan makan malam. Yang kedelapan, akhiri dengan berdoa, yaitu alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa aj'alna muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan makanan dan minuman ini serta jadikan kami sebagai orang-orang Islam.
Cukup sekian penjelasan tentang adab makan dan minum yang dituntunkan Rasulullah. Semoga bermanfaat, dapat mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Banyak kesalahan yang kami sampaikan, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.